Khawatir nanti kan dibawa ke Jakarta. Dijual. Ya, Ada isu seperti itu. kalau kita membedakan dengan masuk Islam dan sebelumnya itu, jadi sangat berbeda gitu kan. Yang tadi mungkin kita nggak bisa baca Quran gitu kan, sampai bisa baca Quran. Terus Kalau antum ingin mencari dunia dalam tanda kutip harta, kemudian gaji yang besar gitu kan, kedudukan dan yang lainnya, maka bukan di sini tempatnya. Silahkan antum pulang. Tapi ketika antum ingin mencari ridha Allah, berjuang di jalan Allah, maka disinilah tempatnya. Dan yakinlah ketika antum berjuang di jalan ini, maka Allah akan cukupkan dunia dan akhirat antum. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat dakwah yang Allah muliakan, hari ini adalah hari yang spesial karena insya Allah kita akan mendengarkan satu inspirasi yang akan menambahkan keimanan kita semua berkaitan tentang perjuangan daripada dakwah dan kisah masuk Islamnya seorang pemuda. Masya Allah, hadir di tempat kita hari ini Ustadz Kurniawan. Ahlan wa sahlan Ustadz, gimana kabar? Sehat ya? Insya Allah. Dan ini ada Ustadz Ubay, Insya Allah Ustadz muda. Ini dari pedalaman suku Tautawana. Masya Allah, sahabat dakwah yang Allah muliakan, bagaimana dakwah Islam bisa sampai ke pelosok negeri, daerah pedalaman yang jauh dari kota, jauh dari hiruk pikuk kehidupan yang modern. Masya Allah, insya Allah sekarang kita akan dengarkan bagaimana kisah inspiratif yang ada di dalamnya. Izin awal kita tanya ke Ustadz Kurniawan dulu ya. Ustadz, nih Ustadz kan asli orang kota, Ustadz. Dan Masya Allah bisa punya kesempatan untuk berdakwah di daerah pedalaman. Itu kenapa Ustadz pengen dakwah di daerah pedalaman itu? Ya, yang pertama adalah sebelum dikirimkan ke pedalaman, kita dikader di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Masya Allah. Disinilah tempat di mana saya dan bersama teman-teman dikader di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Dulu juga kami tidak tahu apa-apa tentang dakwah. Kemudian masuk di kampus ini, ditanamkan sejak kami baru masuk, menginjakkan kaki di kampus ini bahwa antum nanti akan menjadi seorang da'i ilallah. Masya Allah. Yang akan dikirimkan ke pedalaman, ke pelosok negeri untuk menyebarkan agama Islam, untuk menjadi penerus para nabi dan rasul gitu ya. Dan ketika itu dulu ya, flashbacknya siap. ketika itu memang banyak juga teman-teman yang ketika mendengar nanti antum akan menjadi dai dan dikirimkan ke pedalaman, banyak yang ketika itu mundur. Ini mundur kenapa, Ustadz? Karena nggak siap gitu ya? Iya, mundur karena tidak siap. Karena memang dulu saya ingat sekali pesan dari Ustadz Syuhada Bahri. Allahyarham Ustadz Syuhada Bahri mengatakan kepada kami, kalau antum ingin mencari dunia dalam tanda kutip harta, kemudian gaji yang besar gitu kan, kedudukan dan yang lainnya, maka bukan di sini tempatnya. Silahkan antum pulang. Tapi ketika antum ingin mencari ridha Allah, berjuang di jalan Allah, maka disinilah tempatnya. Dan yakinlah ketika antum berjuang di jalan ini, maka Allah akan cukupkan dunia dan akhirat antum. Masya Allah. Ini kayaknya pesan yang luar biasa, sampai teringat udah berapa tahun ini dari pesan disampaikan. Ini pesan ketika berarti awal masuk ke kampus STD. Masuk ke kampus STD Muhammad Natsir. Tadi Zat, berarti banyak yang kabur itu karena nggak siap, mungkin karena backgroundnya umum Zat ya? Ya kalau backgroundnya umum, ya memang sebagian besar backgroundnya umum, tapi memang tidak banyak juga yang dari pesantren tidak siap gitu. Oh.
saya juga dari umum Ustaz. Dari Masya SD, Allah. SMP, SMA negeri gitu, tidak pernah merasakan yang namanya pondok pesantren sebelumnya. Ini berarti pesannya menjadi dai nggak harus dari pesantren gitu Ustaz ya. Berarti yang sekolah negeri pun bisa menjadi seorang Bisa, dai. bisa. Masya Allah. Baik Ustaz, lanjut Ustaz. Iya, kemudian memang berat ketika itu, dimana kita yang baru mengenal tentang ya bagaimana pelajaran-pelajaran tentang keislaman yang lebih dalam, dihadirkan para dai yang baru pulang dari pedalaman. Dulu kita sering dengar bagaimana sesuatu bercerita ada dai yang selama berhari-hari hanya makan daun-daunan gitu kan, tidak makan nasi. Maka itu pula yang banyak menggetarkan hati teman-teman gitu, sehingga memilih untuk lebih baik mundur. Karena memang tadi yang ditanamkan ketika antum sudah melangkah masuk ke dalam kampus ini, maka konsekuensinya harus tanda tangan di atas materai. Kalau antum lanjut harus sampai selesai. Kalau putus di tengah jalan, dananya ini dana umat, maka antum harus mengembalikan dana umat yang telah antum nikmati. Oh ya, beasiswa Ustaz ya. Beasiswa Ustaz. Masya Allah. Ya, ini berarti setelah dididik Ustaz, baru kemudian prosesnya dikirim. Dikirim. Ya, Ustaz tugasnya kemana Ustaz? Alhamdulillah saya mendapatkan tugas di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, tepatnya di suku Wana di Kampung Mualaf Dusun Ngoyo, Kecamatan Mamusalatu. Oh, ini lokasinya berarti di Sulawesi Di Sulawesi Tengah. Ustaz. Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah. Ini Masya Allah, ini tahun berapa Ustaz? Tugas tahun 2018. Ustaz. Tahun 2018, Masya Allah. Suku Wana, ini boleh diceritain sedikit Ustaz? Suku Wana ini kayak gimana ini? Ya, suku Wana ini memang adalah salah satu suku nomaden tertua ya. Bahkan sampai dengan saat ini juga masih banyak saudara-saudara kita, ribuan orang yang masih hidup nomaden tinggal di dalam hutan. Mereka hidup secara berpecah-pecah di dalam hutan. Kemudian mereka sebelumnya tidak beragama, atau orang sana bilang halaiki, agama kepercayaan. Mereka percaya kepada roh-roh, pohon-pohon, itu sebagai warisan dari leluhur mereka, dari nenek moyang mereka, seperti itu. Nah, kemudian ya letaknya juga tempat saya tugas sangat jauh Ustaz. Jadi dari kecamatan itu pertama kali saya menginjakkan kaki ke tempat itu dari kecamatan naik motor 9 sampai 10 jam. 9-10 jam, Masya Allah. Ya. Kemudian ada sungai yang harus dilewati, ada sekitar 7 atau 6 ya. Iya, 6 sungai besar yang harus dilewati tanpa jembatan. Masya Allah. Berarti nyebur Ustaz ya? Iya, nyebur gitu ya. Kalau airnya kencang, deras, naik motornya kita pikul. Oh, Masya Allah. Perjuangan luar biasa ini. Ya, dan tadi mereka masih sangat-sangat tertinggal, baik dari segi pendidikan, infrastruktur, kemudian ya peradaban, dan yang lainnya lah. Mereka masih sangat-sangat tertinggal. Masya Allah. Ini suku Wana Ustaz ya, secara umum. Berarti mereka nomaden Ustaz ya? Nomaden. Berarti Ustaz Ubay termasuk suku Wana ini ya? Ya, benar. Suku Wana, Masya Allah. Ini berarti ceritanya bisa Ustadz sampai di sana terus bertemu dengan Ustadz Ubay ini gimana Ustadz? Ya, tentu karena saya datang di sana tahun 2018 ya, ada yang sudah mengawali. Dai sebelumnya? Ada yang sudah mengawali dai sebelumnya. Yang pertama Ustadz Sigit, gitu kan. Beliau yang mengawali dakwah dari sejak tahun 2004. Beliau masuk ke pedalaman gitu, dengan kondisi ketika itu belum ada jalannya. Maka tadi jalan 9 sampai 10 jam sudah alhamdulillah.
menggunakan sepeda motor 9 sampai 10 jam sudah alhamdulillah. Karena sudah ada jalan. Karena sudah ada jalannya. Sebelumnya Waktu Ustaz Sigit bikin jalan. itu bikin jalan, Ustaz. Oh, Masya Allah. Jalan kaki 2 hari 2 malam. Allahu Akbar. Bahkan bisa lebih gitu. Itu jalan kaki, belum ada jalannya, beliau sampai ke tempat ini. Masya Allah. Ini berarti perjuangan para perintis itu Iya, memang betul. berbeda, Ustaz ya. Berbeda. Masya Allah. Semoga jadi amal jariah buat beliau ini, Masya Allah. Nah, kemudian setelah beliau merintis dari tahun 2004, terus perjuangan dakwah terus dilakukan dengan bertahap, Ustaz. Dari yang tadinya tidak berkampung, kemudian diajak bagaimana mau untuk berkampung. Iya. Dari yang tadinya tidak mengenal bagaimana hidup bermasyarakat, mereka terpisah-pisah di dalam hutan, diajak untuk bagaimana bermasyarakat, berpakaian, kemudian dia layaknya bagaimana masyarakat sosial lah pada umumnya. Kemudian yang tadinya tidak mengenal pendidikan, dikenalkan pendidikan, didatangkan guru-guru dari Jawa gitu ya untuk mengajar di sekolah gitu, karena setelah berdirinya kampung beliau awalnya mengajar secara langsung, kemudian ada guru-guru waktu dari program apa Bay? SMP 3T Indonesia Mengajar. SM3T. Iya. Ya, Indonesia Mengajar dari Jogja ya. Dari Jawa Timur. Iya, dari Jawa Timur mereka datang 2 orang ya untuk mengajar pelajaran umum ketika itu. Guru pertama berarti. Itu guru kedua. Oh, guru kedua. Setelah sekolah ada. Iya. Iya. Oh, Masya Allah. Ini berarti mulai awal proses, ini belum dakwah Ustaz ya, masih Belum. proses mengajar Masih berarti proses ya. mengajar. Jadi dari pendidikan. Pendidikan. Masya Allah. Maksudnya jalur pendidikan. Oke, terus setelah itu berarti Ustaz sampai, berarti langsung ngajar gitu Ustaz ya? Lalu ketemu sama anak-anak, termasuk salah satunya Ustaz Ubay ini. Iya, ketika saya datang tadi sebelumnya dai yang dikirim Ustaz Sigit, kemudian tadi guru-guru yang mengajar di pelajaran umum, kemudian datanglah Ustaz Reza. Ustaz Reza ini datang di tahun 2017 atau 2017. Iya, 2017. Beliau datang. Nah, beliau datang ini dengan tentu mengajar sebagaimana pada umumnya. Ini 2017 ini, kampung ini sudah Islam atau belum Ustaz? Sudah berkampung, tapi Islamnya masih sedikit, Pak ya? Iya. Iya. Baru beberapa orang yang masuk Islam. Termasuk berarti Ustaz Ubay belum masuk Islam waktu itu? Belum. Nah, ini Masya Allah ini. Tahun 2017 ya? 2017. Nah, kemudian Ustaz Reza itu mengajar di sekolah, mengajar anak-anak. Tentu karena memang Ustaz Reza backgroundnya adalah bagaimana yang beliau pelajari keilmuan keagamaannya yang dominan, maka anak-anak ini dikenalkan gitu ya. Dikenalkan selain mengajar pelajaran umum tadi, membaca, berhitung, menulis, dan pelajaran-pelajaran umum lainnya. Kemudian karena beliau sebagai seorang muslim, maka dikenalkan anak-anak ini bagaimana bisa baca Quran, bacaan sholat, beserta gerakannya. Nah, kemudian setelah 3 bulan. Tapi ini kita coba garis bawahi dulu Ustaz. Ini belum masuk Islam? Belum, Ustaz. Berarti diajarin sholat, diajarin ngaji, belum masuk Islam? Belum masuk Islam, dan karena itu belum beragama. Masya Allah. Berarti dididik dulu Ustaz ya? Iya. Dipersiapkan dulu, jadi nggak ujuk-ujuk langsung disuruh syahadat gitu. Berarti dididik dulu, diajarkan. Dididik dulu, diajarkan Islam ini seperti ini. Gitu, diberikan gambaran Islam ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kemudian 3 bulan setelah itu, nah barulah Ubay ya, Bay. Ya mungkin bisa ditanya langsung, Ustaz. Oh gitu. Ini, Masya Allah, ini seperti apa gitu. apa kisahnya menarik banget, jadinya bingung mau nanyanya apa gitu. Nah, maksudnya tadi gini, setelah Ustaz Kurniawan sampai, berarti waktu itu posisi sudah masuk Islam Ustaz ya, kalau posisi Ustaz ya. Iya. Nah, berarti sekarang kita coba flashback sedikit Mas Ubay. Ustaz Ubay, ini ketika Islam itu belum dipeluk oleh masyarakat yang ada di kampung Ustaz Ubay ini, yang di Dusun Ngoyo ini, itu sebelumnya tadi agamanya
apa namanya tadi Mas Ubay? Satu Ubay? kayak halaik gitu. Halaik. Berarti ini nyembah apa gitu Satu Jadi Ubay? kayak kepercayaan kepada kayak makhluk halus gitu. Jadi kalau misalnya kayak sakit gitu kan, nah bisa berobat kayak ke dukun gitu kan. Jadi kalau dia itu sudah sakitnya parah misalkan baru dipanggil dukunnya. Terus gimana cara ngobatinnya? Kayaknya Ya di ngobatnya itu kayak jadi ya seperti obatnya dukun gitu Ustaz. ya contohnya kayak gimana gitu? Kebayang ya. Contohnya itu kayak apa ya? Kayak ditiup-tiup gitu kan. Oh Jadi iya. apa ya, dukun itu mungkin setelah makan pinang gitu kan, Oh, biasanya dibilangnya apa ya, lebih afdol mungkin kalau kita ya Harus makan pinang dulu. iya, harus makan pinang baru berobat gitu. Berarti kalau harian kayak menyembah, nggak ada aktivitas menyembah pohon, menyembah batu atau menyembah apa? Enggak ada, itu tidak semua orang. Jadi kayak khusus mungkin untuk dukunnya gitu kan, kalau misalnya dia itu mungkin apa ya, kayak orang yang mungkin dia untuk tugasnya yang dia untuk berobat gitu kan, jadi cuma dia gitu yang menyembah. Oh. Jadi tidak seluruh masyarakat gitu. Itu yang disembah apa sih? Jadi dia itu kayak mencari-cari apa ya, kayak di hutan gitu. Jadi pohon-pohon. Terus tapi kalau untuk ke kuburan enggak. Dia palingan cuma apa ya, kayak memang nggak tahu katanya kalau pas dia emang niatnya mencari itu memang katanya dapat katanya. Jadi keyakinannya gitu. Oh iya. Berarti ini tadi karakter masyarakat sebelumnya ya ini. Mohon maaf ini. Pertama nomaden. Tinggalnya berarti tidak ada tempat yang khusus ya. Terus kalau masalah pakaian dulu awalnya gimana Sat? Mereka sudah menutup pakaian atau gimana? Kalau emang awal-awalnya memang tidak berpakaian. Cuman apa ya? Jadi pakaiannya itu memang kalau ada kayak sedikit gitu pakaian. Jadi cuma bisa yang menutupi yang apa ya? Yang sewajarnya saja gitu. Aurat-aurat besar lah ya. Iya. Jadi cuma itu saja yang ditutup gitu. Kalau selainnya enggak. Gitu. Berarti kondisinya memang Masya Allah ya, sangat keterbelakangan ya Sat. Iya. Ketika sebelum Islam masuk Sat, itu ada nggak agama lain yang masuk juga? Sebenarnya sih ada. Cuman jadi kalau kan sudah masuk nih yang apa ya, yang tadi dakwanya Ustaz Sigit, jadi tapi belum mengajak gitu. Cuman ada orang yang datang, jadi mereka itu bilangnya itu jangan diganggu gitu kan. Jadi kan kita tuh sudah dikumpulkan sama ustadznya. Nah, jadi kayak tinggal di situ, terus ada orang lain yang datang itu mereka tahu bahwa ini adalah binaannya Ustaz Sigit gitu kan. Jadi terkenal gitu. Jangan diganggu gitu, nanti terjadi masalah gitu kan. Jadi mereka itu cuma lewat saja terus ke tempat yang lain gitu. Jadi seakan mereka tuh kalau apa ya, di tempat mereka yang belum ada yang apa yang dakwah di situ gitu. Jadi mereka tinggal di situ. Oh iya. Berarti kalau belum ada yang bina, dia ambil gitu ya. Ini para misionaris berarti ya. Benar. Kayak gitu modelnya Masya Allah. Nah tadi Sat, kita kembali lanjutkan yang dari Ustaz Kurniawan ini. Apa inspirasi dari Ustaz Ubay secara khusus ya, ke Ustaz Ubay dulu untuk masuk ke dalam agama Islam ini? Ya, yang menjadi dorongan juga awalnya sih memang kayak nggak ada keinginan gitu sebenarnya. Nggak ada keinginan karena gimana ya, yang tadinya kita kayak jadi masuk ke pendidikan ya, kita pas sekolahnya kan belajarnya memang pelajaran umum gitu kan. Tapi pas ketika datang ustadznya memang pelajarannya memang keagamaan, jadi ikut di situ gitu. Awalnya karena apa ya, mungkin karena nggak ada guru lain, jadi kayak gimana itu rasanya, cuman pas masuk itu beda gitu, kok ini pelajarannya lain gitu kan. Tapi lama-lama sampai kayak terbiasa gitu kan. Oh ternyata ini begini, kalau kita melakukan seperti ini tujuannya begini gitu kan, ini cara-caranya begini gitu. Jadi kayak dalam segi misalnya kita contohnya kayak mau makan gitu kan, jadi diajarkan seperti itu, makan ucapkanlah bismillah gitu kan. Nah jadi belum masuk Islam ya? Belum masuk Islam. Jadi dipraktekkan itu, oh ternyata begitu. Jadi apa ya, kayak menemu hal-hal yang baru itu. Kadang kita kalau pulang dari sekolah mungkin kayak cerita, oh ternyata ini yang kita dapatkan di sekolah ini.
ketika kita mau makan gitu kan, contohnya Bismillah gitu. Gitu ya, inspirasi Iya. dari sekolah disampaikan ke orang tua. Iya gitu. Oh, berarti dorongan masuk Islam itu tadi karena sesuatu yang baru ya. Iya benar. Sesuatu yang baru kemudian disampaikan ke orang tua. Nah, tadi orang tua gimana respon ketika oh, saya mau masuk Islam ini gimana gitu? Awalnya sih kayak mereka itu mungkin berat gitu kan, karena apa ya, mereka tuh mungkin ada mungkin pikiran mereka itu kayak oh ini karena mungkin masih baru gitu kan ajalnya, kayak jadi dibilangnya itu jalan orang gitu kan, dibilangnya bukan jalan kita gitu kan. Jadi karena kita mungkin sudah terbiasa dengan jalan kita sendiri gitu kan, pas ada jalan orang lain katanya kenapa kita harus ikut gitu kan. Iya, iya. Tapi apa ya, lama kelamaan sampai mereka mengizinkan gitu. Jadi kita pelajaran yang tadi kita dapatkan kita diskusi bersama gitu. Sama orang tua. Iya. Itu asbabnya akhirnya diizinkan Iya. masuk Islam, dan masuk Islam di tahun 2017 tadi Zat ya, Masya Allah. Nah, setelah masuk Islam Zat, ini Masya Allah kan masuk Islam tahun 2017 tadi, gimana apa namanya respon orang tua terus ininya setelah masuk Islam? Kalau awal-awalnya kan emang setelah masuk itu kan, kalau emang sebelumnya itu kan kita kayak ya biasalah kalau orang-orang yang belum beragama kan, jadi kayak pelihara babi, pelihara anjing. Tapi ketika itu sudah apa ya, babi dijual gitu kan, ada orang yang ngambil gitu dijual. Nah terus apa namanya, anjing juga jadi dijual, sudah nggak ada semua. Jadi seakan kayak gimana ya, mereka itu menghargai apa yang kita Ini orang jalankan tua, ya. orang tua ya, ya orang tua. Masya Allah. Ya bentuk penghargaan terhadap anaknya Iya. masuk Islam itu ya, hewan-hewan yang tadi ya dijual semua ya. Iya, dijual semua. Babinya dijual, anjingnya dijual. Karena gimana ya, apa ya dibilangnya, karena masih tinggal di satu rumah, jadi apa ya, kayak mereka itu takut kalau apa ya, kayak piring-piring gitu kan Ya, najis. gabung gitu kan, Najis jadi ya. ya Kena jadi kita- jilatan-jilatannya. ya, karena mungkin apa ya, sebelumnya kan kita sudah mempelajari itu sebelum masuk Islam, sudah ini larangannya tidak boleh kalau menjadi apa ya seorang muslim gitu kan. Jadi orang tua itu sudah mengerti lah. Jadi pas ketika masuk Islam udah dijual lah semua anjing-anjingnya. Masya Allah. Itu ya dukungan dari. Terus orang tua sampai hari ini gimana? Belum gabung juga masuk Kalau sampai ya gimana? untuk sekarang sih belum sih dari merekanya. Cuman kan gimana ya, kalau kita bicara sama mereka itu kayak biasa gitu lah. Apa kayak kalau kita bicara gimana ini kan nggak ngajak ke mau nggak gini kan, cuman kita baru bicara tentang Islam gitu kan. Nah pernah itu ketika salah satu, tapi bukan dari keluarga kita, dari teman-teman yang lain mungkin ngajak gitu. Jadi dari mereka itu jawabnya itu kayak gimana ya, nggak juga menolak dan apa ya, nggak juga kayak belum mau masuk Islam gitu kan. Iya, iya. Nah, cuman mereka bilangnya baik, agama ini baik, cuman apa ya, kayak untuk mengucapkan itu mungkin belum, masih apa ya, masih ada mungkin keraguan atau gimana gitu. Apa mungkin ada doa yang pernah dipanjatkan untuk orang tua gimana gitu? Satu baik. Kalau untuk doa yang dipanjatkan itu memang gimana, jadi selesai sholat itu kadang dipanjatkan tuh ya mungkin ya berikan hidayah gitu kan, biar segera gitu. Orang tua juga gabung. Ya gitu. Apa yang dirasakan ini setelah sekarang masuk Islam? Saya nggak tadi pengen ngajak orang tua itu kenapa itu Mas Bay? Satu baik. Jadi kalau kita membedakan dengan masuk Islam dan sebelumnya itu, jadi sangat berbeda gitu kan. Yang tadi mungkin kita apa ya, nggak bisa baca Quran gitu kan, sampai bisa baca Quran. Terus yang seharusnya tadi kita itu kalau sore ya seharusnya kita ngaji gitu, sholat. Yang tadi misalnya kayak kalau misalnya belum gitu kan nggak, kalau sudah malam biasalah udah di rumah, udah keluar rumah, pokoknya udah nggak nentu lah gitu. Jadi pas ketika ada masuk ke agama Islam itu
Jadi rasa kayak kegiatannya rapi gitu ya. jadi apa ya, seakan-akan kita itu diatur lah Oh, gitu. Masya Allah. Jadi Jelas tidak ya. mau seenaknya sendiri gitu kita. Jadwal sholat, jadwal Iya. ngaji gitu ya. Masya Allah. Luar biasa ya ternyata selama masuk Islam ya Ustadz Ubay. Gimana nih Ustadz Kurniawan, pola Ustadz Kurniawan membina sehingga seperti ini nih salah satu muridnya nih Ustadz Kurniawan. Ya, kalau di yang saya lakukan ya, karena memang saya adalah yang kedua ya. Yang pertama tadi Ustadz Reza yang menanamkan bagaimana mereka bisa istiqomah ya dengan keislaman tadi, dengan belajar terlebih dahulu sebelum mereka masuk dalam agama Islam, sehingga ya keislaman yang mereka masuk tuh bukan ikut-ikutan gitu, bukan ikut-ikutan dan bukan juga karena paksaan, bukan gitu, tapi memang berdasarkan ya keilmuan, berdasarkan ya mereka bisa membedakan mana yang hak gitu, mana yang benar dan mana yang tidak gitu, dan itu mereka pun merasakan dan kenyamanan ketika sudah masuk dalam agama Islam. Nah kemudian ketika saya datang ya itu sudah terus berjalan gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menanamkan kepada mereka mindset kepada mereka bahwa dunia luar itu ya di luar Ngoyo itu ada kehidupan yang luar biasa gitu. Di mana anak-anak di Ngoyo gitu harapannya bisa lebih baik, mungkin bisa sama lah seperti anak-anak di luar pada umumnya, di mana mereka mengenyang pendidikan secara ya secara maksimal, secara sesuai dengan kadarnya lah. Karena ya bayangkan di tahun 2018 ketika saya bertugas gitu, ya nggak habis pikir juga gitu. Di tahun 2018 masih ada orang yang tidak sekolah, bahkan yang sekolah itu umurnya 16 tahun gitu, baru kelas 4 SD. Masya Allah. Padahal itu 16 tahun seharusnya sudah ya harusnya gitu kan, di SMA tahun itu ya. sudah SMA gitu. Tentu ini adalah suatu ketertinggalan gitu yang dialami oleh masyarakat yang ada di sana. Nah tentu inilah bagaimana hadirnya dai memberikan solusi kepada perubahan. Bagaimana ini ada percepatan gitu. Yang tadinya memang ya sudah Masya Allah gitu kan. Yang anak-anak yang bahkan yang tadinya mereka tidak mau sekolah, mereka tetap punya semangat di usia 16 tahun, di mana mungkin sebagian besar teman-temannya di usia itu di sana itu sebagian besar sudah menikah. Oh itu ya? Iya. Ya, jadi di usia 16 tahun bahkan 14 tahun itu di pedalaman itu rata-rata mereka sudah menikah, sudah punya anak. Allah. Sudah ada yang punya anak 1, punya anak 2 gitu kan. Umur 14 tahun. Umur 14 tahun, umur 16 tahun. Berarti nikahnya umur 12, 13 kayaknya. Ya, umur 13 ya, umur 13, 14 lah mereka rata-rata sudah menikah, ada beberapa yang sudah menikah. Nah, tentu yang bertahan sekolah ini adalah anak-anak yang luar biasa bagi saya. Maka terus diberikan motivasi bahwa antum harus menjadi tokoh, antum harus menjadi agen perubahan di untuk masyarakat di tempat antum lahir gitu. Masya Allah. Dan nanti ke depan kita sampaikan kalau kita gitu, para ustadz gitu, para guru ngaji yang datang ke sini itu mungkin sementara sifatnya. 1 tahun, 2 tahun gitu kan, kemudian 3 tahun, ya kemudian mereka kembali ke tempatnya. Tapi ketika antum yang di sini antum belajar dengan sungguh-sungguh gitu, anak-anak ini belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian mereka bisa belajar keluar dan nanti mereka bisa kembali lagi mengajarkan kepada masyarakat yang ada di kampungnya, kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya. Inilah yang nanti mereka yang akan memberikan perubahan kepada masyarakat di tempat itu. Masya Allah. Itu berarti ya cita-citanya besar Ustaz ya. Ingin menjadikan anak-anaknya sebagai agen perubahan untuk bisa memberikan dampak yang positif untuk perkembangan masyarakat yang ada ya. Dari segala ketertinggalan, dari segala bentuk keterbelakangan yang tadi itu. Insya Allah ini. Berarti
lanjutannya Ustaz, setelah aktivitas pendidikan dimulai, proses pembinaan apa yang dilakukan Ustaz? Nah, maka tadi dengan pembinaan yang intens di situ, ya sambil bagaimana menyusun strategi agar ada percepatan, maka kita tawarkan kepada Ubay di antaranya. Dulu saya sebetulnya sambil ya bercanda aja gitulah, ngomong gitu sambil ya kita karena bawa HP juga kan ke sana, melihat tentang dunia luar seperti apa gitu kan. Jakarta, kemudian ibu kota seperti apa. Sambil iseng-iseng nanyakan, "Bay, mau nggak belajar ke Jakarta gitu, ke daerah, masuk ke kota untuk menuntut ilmu, untuk belajar?" Ya tadi itu dengan ya semangat ya, mau gitu kan. Kalau udah lihat gambar-gambar dari Iya. Gitu kan, melihat ibu kota mau gitu kan. Nah, prosesnya begitu cepat Sat. Jadi mungkin setelah Ane nawarkan itu, ya tadi karena Ubay mau, kemudian cobalah ajak teman ya, ada Lai siapa? Khalid. Beliau pun mau gitu kan. Ya sudah. Kemudian proses meyakinkan orang tua. Ini Ya, perjuangan gitu. lagi nih. Iya, perjuangan untuk meyakinkan orang tua. Nanti cerita dari Ubay ya, bagaimana Ubay bisa meyakinkan orang tuanya sehingga mendapatkan izin untuk bisa belajar ke Jakarta gitu. Nah, itu gimana itu Mas Ubay? Satu Bay, meyakinkan orang tua untuk ke Jakarta. Khawatir nanti kan dibawa ke Jakarta Dijual. Ya, ada isu seperti itu. jadi apa ya? Salah satu menjadi apa ya, halangan dari mereka itu mungkin tidak mengizinkan ya, salah satunya. Isu dijual gitu ya. Ya, jadi tapi pas ketika kita menjelaskan karena kita itu bukan melakukan hal yang buruk dalam segi menuntut ilmu, maka akhirnya diizinkan gitu. Karena memang awalnya kita sudah mempraktekkan, melaksanakan apa semua yang telah kita pelajari kan gitu kan. Jadi dipelajari lagi di rumah, jadi berbarengan gitu sama orang tua. Ya, sehingga ketika kita memutuskan sesuatu, ya alhamdulillah mereka mengizinkan gitu. Oh, Masya Allah. Ini berarti karena tadi ya, karena nilai-nilai hasil yang didapatkan dari para ustadz yang di sekolah itu dibawa pulang, diskusikan, dipraktekkan dalam bentuk amal, adab gitu ya. Iya. Hanya orang tua ketika dikasih tahu sesuatu tersentuh kemudian mengizinkan. Iya. Masya Allah. Lanjut Ustaz. Terus setelah itu Ya, setelah itu ya sambil tadi selain Ubay yang meyakinkan, dan saya minta izin kepada Ustaz Sigit gitu ya, sebagai tokoh dan ketua dewan dakwah serta yang sebagai pembina lah di tempat itu, mohon izin untuk bisa membawa Ubay belajar ke Jakarta gitu. Tentu dengan tadi saya pun coba untuk ya meyakinkan kepada orang tuanya, ya kita siap bertanggung jawab, siap bertanggung jawab, dan saya katakan ketika itu insya Allah saya akan perjuangkan setiap tahun bisa pulang. Masya Allah. Ini karena harus ada ini ya, imbalan seperti kalau enggak takut nanti tadi dijual. Iya, takut dijual karena nggak pulang-pulang gitu kan. Dijual. Tapi tadi kemudian ya kita pun berikhtiar bagaimana tadi, bukan hanya ya ketika membawa keluar, tentu kan harus menyiapkan tadi akomodasinya, pembiayaannya, kemudian ya bagaimana makannya, kesehariannya gitu, jajannya. Nah itu yang juga harus kita pikirkan. Nah maka di sini saya coba ya bekerja sama lah dengan teman-teman di lembaga Lasasi Dakwah gitu, untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anak atau santri yang kita bawa dari pedalaman. Dan alhamdulillah gitu dicarikan para muhsinin gitu, orang tua asuh yang mau untuk membiayai anak-anak dari pedalaman ini. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Semoga jadi amal jariah untuk para muhsinin saja. Ini kembali ke tadi Ustaz Ubay. Setelah masuk Islam kemudian dibawa ke Jakarta belajar. Nah, ada tantangan nggak setelah masuk Islam ini? Ya tadi isu dari masyarakat atau dari kampung-kampung sebelah gitu. Ketika sudah masuk Islam, untuk Ustaz Ubay sendiri, tantangan apa yang dirasakan?
Kalau dari anak sih, jadi khusus dari pribadi ya, Hmm. itu jadi rasanya itu kayak emang kita itu kayak pengen belajar, tapi salah satunya mungkin masih kayak ragu-ragu gitu kan, jadi kayak masih takut gitu. Jadi kalau misalnya jadi makanya kalau pergi itu mungkin harus dibarengi dengan ustadz-ustadznya gitu Oh, kan. dibersamai ya. Cuman kalau dalam segi mungkin pengen keinginan belajar itu mungkin sangat besar lah gitu. Masya Allah. Sampai sekarang ya masih kuat ya. Insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti tadi kalau tantangan isu-isu ya kayak dijual kayak ini itu di masyarakat tersebar nggak informasi-informasi kayak gitu? Kalau masalah itu memang ada sih. Terus dan yang sampai menjadi kita itu putus sekolah kan, setelah awalnya kan 2 tahun, Iya. yang pas pulang harusnya kan setelah itu harus lanjut lagi kan biar Iya. cepat lulus gitu kan. Cuman karena banyaknya isu-isu ya, Apa aja isunya itu Set, yang banyak itu? jadi kita itu kan pulangnya dari 1 tahun itu pulang dulu. Nah pulang itu ngajak lagi yang satu orang lagi teman gitu kan buat Iya. sekolah kan, buat belajar kan, Gabung. bahwa ini salah satu apa ya, biar kita tuh bisa belajar sama-sama gitu kan. Nah dan tidak disangka ternyata dia ini gimana, tidak sama dengan kita lah gitu Oh, kan. iya, Jadi iya. mungkin semangatnya kurang, jadi pas nyampe di pondok itu minta pulang gitu kan, bahkan sampai kabur gitu kan ke rumahnya Ustadz Kurniawan gitu kan. Ya. Nah dari situlah ketika kita pulang akhirnya nggak dikasih izin gitu kan. Oh. Karena santri yang tadinya di bawah ini dia pulang duluan. Sedangkan itu pas dia pulang duluan, dia pas mereka pulang ya mungkin sudah tersebar berita Informasi-informasi tidak baik ya. informasi yang tidak baik, sehingga ketika mereka pulang ingin balik lagi itu sudah tidak diizinkan untuk bisa balik lagi ke pesantren gitu. Masya Allah ya, berarti beban dari orang tua juga berat itu sepertinya, karena dapat informasi seperti itu. Kalau dari Ustadz Kurniawan sendiri, Ustadz, tantangan dakwah di suku Wana ini seperti apa, Ustadz? Ya, yang menjadi tantangan di sana itu yang pertama adalah Medan. Medan, Masya Allah. Karena memang ya banyak juga yang dikirim ke sana gitu, baik dari guru-guru di desa-desa sebelah juga sama tuh mengeluhkan tentang kondisi jalan yang Berat, Ustadz ya? berat Akses berat seperti ya? itu kan. Mungkin ya di luar apa ya di luar ekspektasi lah gitu kan. Di luar nalar. kalau Iya. saya rasa. Di mana kita harus berjalan dari kecamatan gitu 9 sampai 10 jam baru sampai ke tempat itu. Ya bukan bertaruh nyawa ya di situ, karena memang ya banyak jurang-jurang yang dalam gitu kan. Kemudian Medan juga menyeberangi sungai, dan ketika arus deras ya luar biasa itu. Medan ya? Tantangannya adalah medan perjalanan dakwah yang harus ditempuh. Nah, kemudian ya yang kedua adalah yang menjadi tantangan adalah bahasa. Iya. Ya, karena memang kita ya belum menguasai bahasa mereka gitu, sehingga untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di sana kita butuh perantara. Nah, ya perantaranya siapa? Anak-anak inilah yang kita bina. Mereka menjadi perantara ketika berkomunikasi dengan para orang-orang tua yang ada di sana. Oke. Itu dari internal. Kalau di masyarakatnya sendiri, tantangannya apa sih? Ya kalau di masyarakatnya sendiri sebetulnya alhamdulillah mereka sudah ya welcome ya sebetulnya. Iya, terbentuk ya karena Sudah dai-dai welcome sebelumnya. karena sudah ada dai-dai sebelumnya, dan mereka bukan setahun 2 tahun, tapi sudah belasan tahun mereka terbina, walaupun tadi prosesnya perlahan. Prosesnya perlahan. Ya kalau dari segi tantangan itu karena ya tadi ada kebiasaan mereka sebetulnya yang masih ada ya kebiasaan hidup nomadennya, sehingga memang walaupun sudah berkampung, jadi kadang kampung gitu. ya kadang mereka meninggalkan kampung juga gitu. Tapi ketika kita datangi ke kebun, ke hutan gitu kan, kita ajak lagi kampung, mereka balik lagi ke kampung gitu.
Jadi memang ya itu menjadi ya seni lah dalam berdakwah itu. Berarti dakwahnya itu ke hutan, ke kebun-kebun ya, Iya, Ustaz? Masya Allah. Luar biasa ya tantangan-tantangan yang ada, Ustaz ya. Nah terus lanjutan untuk perkembangan sampai saat ini, Ustaz Ubay, di kampungnya Ustaz Ubay itu seperti apa? Setelah pendidikan, para dai datang, itu bagaimana perkembangan terakhir? Kalau dari sekarang ya alhamdulillah sih sudah bisa memberikan perubahan yang sangat luar biasa lah gitu. Jadi kalau untuk dari segi ekonominya sih, jadi sudah alhamdulillah Sudah mulai ya, ini sudah ya. mulai yang tadi mandiri. awalnya mungkin tidak ada lampu mungkin kan, jadi alhamdulillah. Sekarang ada lampu. Oh, ini memang nggak ada listrik, nggak ada Sekarang lampu, nggak ada listrik gitu. nggak ada sinyal gitu ya awalnya. Sekarang ada semua. Kalau sekarang itu mungkin ya pakai Starlink gitulah. Ya, udah canggih ya pakai Starlink ya, Masya Allah ya. Itu ya, Masya Allah. Ternyata luar biasa ya inspirasi dakwah di daerah pedalaman ini ya, tentang tadi medannya yang luar biasa berat, terus tantangan masyarakatnya yang hidup nomaden ya. Dakwah ternyata sangat membutuhkan perjuangan, Ustaz Kurniawan ya, luar biasa. Dan ini dengar-dengar Ustaz Ubay mau berangkat umroh ini. Ya. Ya, Masya Allah, gimana ceritanya umroh ini, Ustaz Ubay? Nah, yang awalnya sih memang seakan-akan kayak nggak percaya gitu Masya kan. Allah. Jadi karena mungkin awalnya itu karena ketemu sama ustadznya, oh ternyata diperkenalkan, oh ternyata kita ini dari sini gitu kan. Baru ya ustadznya itu memang katanya sengaja gitu kan mendaftarkan, memang kayak cuma didaftarkan saja dulu gitu kan. Tapi alhamdulillah katanya dapat benaran gitu. Masya Allah. Jadi pas saya itu mendapatkan informasi awalnya tuh nggak percaya, oh ini mungkin bohongan katanya. Biasanya kan sering kan kalau di internet gitu kan semuanya biasanya ada yang bohong gitu kan. Tapi pas tiba-tiba ustadznya nelpon katanya, oh ini sudah benaran, ini dapat benaran gitu. Jadi ya langsung langsung urus paspor gitu kan. Masya Allah. Ini mau berangkat besok ya, Iya, Ustaz Ubay ya. Masya Allah, semoga Allah mudahkan perjalanannya, Allah terima ibadah umrohnya ini luar biasa ya. Kayak hadiah gitu Ustaz Kurniawan ya. Hadiah dari tadi masuk Islam tahun 2017, sungguh-sungguh menuntut ilmu, Menghafalkan Al-Quran. sungguh-sungguh menghafalkan Quran. Sekarang Allah kabulkan, salah satu hadiah terbaiknya itu langsung ke Baitullah Al-Haram. Masya Allah, yang suci ini luar biasa. Baik, para sahabat dakwah yang Allah muliakan, ternyata perjuangan dakwah ini perjuangan yang luar biasa, dan Masya Allah Ustaz Kurniawan dan para asatidz lain sudah membuktikan bahwa amal jariah yang tidak terbatas inilah perjuangan dakwah. Masya Allah sekarang sudah mengislamkan puluhan bahkan ratusan orang ya Ustaz Sigit ya. Kemudian Masya Allah beliau mengalir pahalanya para mu'alaf yang sudah diislamkan ini. Dan bukan selesai sampai Ustaz Sigit aja Ustaz ya, ke Ustaz Kurniawan yang membina, Ustaz Reza yang membina, bukan hanya ke para asatidz, juga para muhsinin yang membantu perjuangan dakwah ini, insya Allah akan mengalir pahala-pahala dari mu'alaf yang masuk Islam ini. Termasuk sekarang mungkin Ustaz Ubay mau berangkat umroh, insya Allah mengalir pahalanya ke Ustaz Sigit, ke para muhsinin, para da'i yang lain. Insya Allah kita doakan ya Ustaz Ubay, semoga tadi ada orang tua ya, bapak, ibu, ada lagi yang belum masuk Islam? Kakak. Oh kakak ya. Ada 3 orang yang belum masuk Islam, semoga Allah berikan hidayah. Karena kita yakin ya hidayah milik Allah ya. Hidayah milik Allah, semoga Allah berikan hidayah kepada keluarganya, orang tua sama kakaknya. Dan semoga sahabat dakwah juga ikut mendoakan keluarga Ustaz Ubay untuk bergabung bersama kita menikmati indahnya Islam. Dan Masya Allah ini gambaran daripada cahaya Islam yang dibawa oleh para da'i Dewan Dakwah untuk menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru yang ada di Indonesia ini, salah satunya di suku Wana yang ada di Dusun Ngoyo di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Mungkin sekian inspirasi dari para asatidz yang bisa diberikan. Semoga kita semua bisa mendapatkan insight-insight terbaik. Izin kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantilah dimainin. Terima kasih Ustaz sudah